الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah. Tidak ada kata yang indah untuk kita ucapkan pada hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah, Rabb yang telah memberikan begitu banyak nikmat serta kasih sayangnya kepada seluruh manusia, sehingga sampai saat ini kita semua masih diberikan kesempatan keberkahan dalam kehidupan. Semoga kita semua tergolong manusia yang mendapatkan berkah hidayah. Amin. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneladaninya adalah kunci kesuksesan dalam kehidupan kita, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Selanjutnya, sebagai khatib, kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa menjaga dan memelihara iman dan takwa, yaitu iman dalam pengertian yang sebenar-benarnya iman, dan takwa dalam pengertian yang sebenar-benarnya ketakwaan. Semampu kita, semaksimal yang bisa kita lakukan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah, telah diberikan amanah yang sangat besar yang harus dilaksanakan. Namun di balik amanah itu sangatlah berat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami telah mengumpulkan amanat kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada ayat di atas ada poin penting tentang amanah yang harus ditanggung oleh umat manusia di dunia ini. Yang pertama yaitu amanah sebagai khalifah. Dalam kehidupan ini Allah menjadikan manusia sebagai wakilnya di bumi untuk mengelola seluruh alam raya ini, menjadi pemimpin bagi umat manusia, menjadi pemimpin bagi wilayah-wilayahnya, menjadi pemimpin bagi keluarganya, dan kepada diri sendiri. Allah berfirman dalam Quran surah Sad ayat 26, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifah fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa wa yudillak an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima tasu yaumal hisab
Wahai Daud, sungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi ini. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Dari ayat ini menjelaskan bahwa khalifah adalah ia yang diberikan kekuasaan untuk mengelola wilayah masing-masing, untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinan yang ada pada dirinya, dan diharapkan agar berbuat kebajikan yang jangan sampai terpengaruh oleh hawa nafsunya, yang mana yang akan mencelakai diri sendiri dan orang lain. Maka sebagai khalifah sudah semestinya manusia menjaga bumi seisinya dengan bertanggung jawab penuh terhadapnya. Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Lalu Allah berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Jamaah rahimani rahimakumullah, amanah selanjutnya adalah amanah sebagai hamba, yang mana kita memiliki tugas sebagai hamba Allah. Hamba yang dalam artian bahwa merendahkan diri kita kepada Sang Pencipta yang menguasai seluruh alam raya ini. Hamba Allah yaitu orang yang telah bebas dari segala hal selain Allah, yang mana hatinya, pikirannya, lisannya maupun perbuatannya semua hanya untuk menghamba kepada Allah, dan tujuan hidupnya kepada Allah dan keridhaannya merupakan salah satu motivasi untuk melakukan amal solih. Perintah Allah sebagai hamba dipertegas di dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Menyembah diartikan sebagai beribadah kepada Allah, yang mana selain kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib atau mahdhah, manusia juga harus melaksanakan ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, yaitu kegiatan sebagai makhluk sosial. Salah satunya yaitu mengerjakan kegiatan duniawi dalam rangka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan aktivitas dunia ini, maka seyogyanya agar kita dianggap sebagai ibadah kepada Allah, maka kita niatkan untuk memperkuat ibadah kita kepada Allah, bukan hanya sekedar mengikuti hawa nafsu kesenangan yang semata, tapi kita gunakan 24 jam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu amanah sebagai titipan. Titipan Allah yang harus dijaga dan dikerjakan sebaik mungkin. Apa yang Allah berikan kepada kita semuanya akan dipertanggungjawabkan.
Makanya ketika Allah menitipkan sesuatu kepada kita, maka kita gunakan sebaik-baik mungkin. Kesehatan fisik kita, kelengkapan yang ada pada tubuh kita, anggota badan kita, jabatan yang Allah amanahkan kepada kita di dunia, kekayaan, rumah yang mewah, umur yang panjang, dan sebagainya. Itu adalah titipan yang Allah berikan, yang nanti kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala naqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran kita, penglihatan dan hati kita, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jamaah rahimani rahimakumullah. Semoga kita semua mampu menjadi manusia yang amanah dengan segala yang Allah titipkan kepada kita. Kita menjaga amanah yang Allah titipkan. Bumi ini, diri kita, keluarga kita, apapun yang dititipkan kepada kita, kita menjaganya, melestarikannya adalah bentuk terbaik tanggung jawab kita atas Allah yang telah hadiahkan kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum wa tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berupaya sekuat tenaga dalam menjaga amanah dari Rabb-Nya. Namun untuk konsisten atau tidaknya, istiqomah atau tidaknya, belum ada jaminan. Karenanya penting untuk memohon kepadanya agar kita diberikan kekuatan terus-menerus untuk menjaga amanah ini dengan konsisten dan penuh kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من دخل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحان وسوء الفتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا الخاصة وسائر بلادنا المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والحمد لله رب العالمين.